Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, kawan diklat. Oke, semoga sehat semua ya, kawan diklat. Baik, perkenalkan, nama saya Samsul Rizal. Saya sebagai Widya Suara di Kementerian Perhubungan. Ya. Ke pasar beli ikan, pulangnya beli terasi. Puji syukur saya ucapkan bisa ketemu dengan Anda lagi. Baik, kawan diklat semuanya ya. Sering ada pertanyaan ya, terutama dari pegawai Kementerian Perhubungan ya, bagi pegawai baru atau anak-anak CPNS atau pegawai CPNS yang bertanya tentang apa itu hak dan kewajiban dari seorang ASN. Nah, nanti kita akan sampaikan ya pada kesempatan pagi ini apa itu hak dan kewajiban dari seorang ASN. Selain itu juga ya, kita juga mengenal apa itu hak dan kewajiban dari seorang ASN. Nah, oke, yang pertama kita buka dulu yang haknya dulu, ya. Ya, PNS berhak memperoleh ada 5 poin, ya. Yang pertama, gaji, tunjangan, dan fasilitas. Saya ketahui, ya, gaji sudah diatur dalam PP tentang penggajian pegawai negeri sipil, begitu dengan tunjangan. Artinya di sini adalah tunjangan kinerja, juga fasilitas lainnya yang melekat kepada tugas dan jabatan kita sebagai seorang ASN. Lalu yang kedua, di sini ada namanya cuti. Nah, kita mengenal ya, dalam PKBKN dikatakan ada 7 cuti yang nanti kita akan dapat. Yang pertama adalah cuti tahunan, yang kedua cuti besar, 3 cuti alasan penting, yang keempat cuti sakit, ya, yang kelima ya untuk wanita ini terutama ya adalah cuti melahirkan atau persalinan, yang keenam cuti bersama, terakhir adalah cuti di luar tanggungan negara. Jadi ada 7 cuti yang didapat hak sebagai seorang ASN. Lalu yang ketiga adalah jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Nah, ini jelas. Nah, ketika kita pensiun dalam batas usia pensiun atau BUP, kita akan mendapatkan jaminan pensiun ya, dan jaminan hari tua. Ya. Dan juga yang keempat adalah perlindungan. Nah, di sini ada namanya perlindungan kesehatan, ada lagi perlindungan kematian, perlindungan lainnya ya yang akan didapat oleh seorang ASN. Lalu yang terakhir, nah ini yang paling penting. Yang kelima adalah pengembangan kompetensi. Nah, dalam Undang-Undang ASN dikatakan bahwa seorang ASN ya punya hak sekurang-kurangnya adalah 20 jam pelajaran dalam 1 tahun. Nah, dengan undang-undang inilah ya semua ASN punya hak. Termasuk saya juga harus meningkatkan atau mengembangkan kompetensi setiap tahunnya minimal adalah 20 jam pelajaran. Karena itu merupakan hak kita sebagai seorang ASN. Ya. Nah, untuk pengembangan kompetensi ini ada 3 kompetensi yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural. Nah, itu ada 3 jenis yang harus kita lakukan dalam pengembangan kompetensi. Karena pengembangan kompetensi adalah mengembangkan kapabilitas dan kemampuan sehingga kita mampu melaksanakan tugas ya sesuai dengan tugas dan fungsi kita sebagai seorang ASN ya, demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Itu intinya. Yang terakhir ya,
apa sih kewajiban dari seorang ASN? Ya. Nah, kita harus tahu dulu nih, tadi udah hak sudah ya. Nah, tinggal kewajibannya apa nih? Ya. Yang pertama adalah setia dan taat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 serta negara NKRI dan pemerintah yang sah. Ini ya. Lalu yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, kita sebagai perekat bangsa nih, ya seorang ASN. Lalu melaksanakan kebijakan yang dirumuskan oleh pejabat yang berwenang. Ya, artinya kita sebagai kementerian, kita punya namanya menteri. Lalu yang keempat adalah mentaati ketentuan perundang-undangan. Ya. Lalu yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Menunjukkan sikap integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Ya. Lalu menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengungkapkan rahasia tersebut, ya, rahasia jabatan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, ini yang penting ya, tersedia ditempatkan seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Itulah ya kewajiban dari seorang ASN. Ya, jadi kawan diklat semuanya yang kami sampaikan tadi ya mengenai peran, tugas, hak dan kewajiban dari seorang ASN harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Ya, demikian yang kami sampaikan. Ya, keirian ada burung cendrawasih. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.